seruan lagi. Dan Nabi itu orangnya gak kaku. Padahal Nabi paling soleh kan. Orang sesoleh Nabi ternyata gak kaku. Terus siapa kita yang ngerasa lebih soleh daripada Nabi jadi kaku? Kenapa kita makin belajar sunnah makin kaku? Makin belajar ayat dan hadis makin susah senyum. Harusnya makin rajin belajar hadis makin rajin senyum ya. Baca satu hadis senyum. Kenapa? Sunnah Nabi kan tersenyum. Ngelihat perbedaan pendapat, yang satu kunut, yang satu gak kunut, senyumin aja. Jangan ngelihat yang kunut marah, orang yang kunut ngelihat yang gak kunut, gak sah, saling ngeledek-ledekan. Padahal Nabi aja ngelihat perbedaan pendapat di antara sahabat disenyumin. Bahkan ada sahabat yang agak-agak aneh gitu ibadahnya, disenyumin dulu baru dinasehatin. Kayak ada sahabat tuh sholatnya agak-agak heboh sendiri, tutorial ala dia lah. Nabi sholat berjamaah, dia datang pengen makmum kan, terus Nabi udah ruku. Wah, Nabi udah ruku nih, dia masih di pintu masjid, langsung dia takbir, dia ruku, jalan sambil ruku. Kan terkenal adegan itu, namanya bakroh namanya, jalan. Makanya saya bilang sholat tutorial dia. Mana ada Nabi nyontohin jalan sambil ruku kan? Tapi seru juga gitu ya. Masuk ke shaf, udah selesai sholat dia curhat, Rasul, tadi saya sholatnya seru loh, kata dia. Hah, seru gimana? Saya sholatnya di depan pintu, takbir, terus ruku, terus jalan sambil ruku. Boleh nggak tuh Rasul? Baru udah kejadian baru ngomong, boleh apa enggak? Nabi senyum. Ya udah, lain kali jangan diulang ya. Gitu doang komentarnya coba. Kalau kita kan keluar semua dalil kan ya. Habis aja orang itu. Sama aja udah hijrah juga disalah-salahin, tetap aja masuk neraka. Mending nggak usah hijrah sekalian kan gitu. Ternyata Rasul nggak. Dia contohin akhlak senyum, wise, empati, tahu oh ini baru belajar. Kecuali orang yang sengaja ngelakuin itu baru dosa kan. Kalau ini kan baru belajar. Ada juga yang sholatnya nggak pernah dicontohin Nabi, tapi dia ngelakuin. Bilal kan sholat apa? Syukur wudu. Nabi ngelihat Bilal habis berwudu sholat. Pas sudah selesai sholat, Nabi tanya, Bilal itu sholat apaan? Coba bayangin, Nabi nanya. Padahal Nabi kan yang ngerti agama, nanya ke Bilal. Bilal itu sholat apaan ya? Bilal bilang sholat syukur wudu. Bangga gitu. Oh, Nabi nggak komen tuh, senyum doang tuh. Coba bayangin, Bilal, lo nggak usah ngelakuin yang gua nggak ngajarin ya. Itu mah dasar segala macam keluar istilah. Enggak, Nabi mah karena Nabi tahu ibadah sunnah itu sifatnya mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Karena ada sunnah yang muqayyad, ada sunnah yang mutlak. Kalau kita lebih dalamin lagi nih fikih agama, ada sunnah yang muqayyad itu udah diatur waktunya, hautunya. Waktunya misalnya kayak muqayyad itu tahajud, berarti malam. Kayak qabliyah, ba'diyah itu mengiringi sholat wajib. Tapi ada yang mutlak, bebas dilakuin kapan aja dan berapa rakaat pun bebas. Namanya juga mutlak, bebas gitu. Nabi itu orang yang easy going dalam urusan rumah tangga, dalam urusan sama teman, empati, tahu banget orang lain tuh maunya apa. Saking empatinya Nabi, kadang-kadang Nabi itu jadi kayak ra'fah itu nggak enakan. Jadi kalau kita jadi orang yang nggak enakan, insya Allah kita udah ngikutin akhlak sunnah Nabi. Nggak enakan gimana? Kita lagi ngecengin satu cewek. Wah ini istri soleha ideal banget nih, pasti nih bakalan jadi Khadijah dalam hidup saya nih. Tiba-tiba datang teman kita curhat, luar biasa ya, di kampus kita ada anak baru dan itu keren banget loh. Siapa itu yang kerudungnya kayak gitu warna itu? Kan kita tadi udah ada hati ke dia, karena ngelihat teman kita juga mau, kita jadi rafah, nggak enakan. Aduh kasihan dia, udah dia aja duluan. Kita belakangan kalau dia gagal. Yang jelas nggak rebutan, apa segala macam sampai rame main belakang, main sihir segala macam, nggak. Ini Rasulullah banget nih, orangnya rafah. Sama kayak Rasulullah ketika di rumah beliau ada tamu, lagi duduk di rumah, dikasih makan sama Nabi, minum, udah pokoknya makannya itu udah utuh, udah appetizernya udah, main course-nya udah, dessertnya udah, semuanya udah beres nih, nggak pulang-pulang. Rasulullah bingung, ngelihat jam, nggak ngerti jam berapa ya sekarang kalau bahasa kita ya, artinya kan udah malam, nggak pernah. Oh baru jam 10 ya Rasulullah. Oh ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Ada ya Rasulullah. Terus aja gitu. Nabi pengen istirahat. Mereka nggak tahu supaya segera pulang. Nabi nggak enak mau nyuruh mereka pulang. Gimana ya cara nyuruh mereka pulang? Istri udah kasihan nunggu di dalam kok suami nggak masuk-masuk. Akhirnya turun ayat loh. Allah yang negur mereka. Kalau nggak salah di surat Al-Ahzab apa surat An-Nur gitu. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian datang ke rumah Nabi,
Lalu kalian sudah selesai makan, maka pulanglah. Karena itu akan menyulitkan Nabi SAW. Turun ayat suruh mereka pulang. Pas turun ayat, Nabi kan nggak boleh nggak menyampaikan ayat. Kalau ada ayat harus dibacain. Kata Nabi, Alhamdulillah udah turun ayat, kata Nabi. Oh Masya Allah, ayat apa ya Rasul? Sahabatnya kegeeran gitu kan. Baca-baca ya Rasul, kita pengen mendengar. Wah bagus nih, ada materi baru nih gitu ya. Pasti bacain, kalau kalian datang ke rumah Nabi disuruh makan, makanlah. Kalau sudah selesai makan, maka pulanglah. Jangan berlama-lama. Konteks ayatnya tuh jangan berlama-lama. Oh itu maksudnya pulang. Coba Rasulullah tuh gitu. Sampai Allah terlibat karena Rasulullah itu ra'fatun, orang yang sangat gak enakan. Saking gak enakannya tuh kadang-kadang sering menyulitkan diri sendiri. Pernah gak sih kita gak enakan jadi menyulitkan diri kita sendiri? Itu Rasulullah banget. Pulang dari taklim, ngelihat teman ada yang jalan kaki, rumah kita mungkin di timur. Kita tanya sama dia, mau kemana? Mau pulang? Nggak ada kendaraan nggak? Ya udah ikut saya aja. Ya udah ikut. Ternyata rumahnya di barat. Jadi kita ke tempat yang lebih jauh. Ya kita nggak akan cari-cari alasan nganterin. Pas sampai sana pulangnya jadi telat sendiri. Mungkin karena kita nggak ngerasa nggak enakan sama dia, kita bantu. Ini hal-hal yang disebut dengan ro'fa. Nggak enakan dengan pasangan. Rasulullah tuh pernah nggak enakan sama istri. Gimana nggak enakannya? Nabi satu pagi lapar, belum makan dari subuh. Pergi ke dapur, buka-buka gitu. Buka panci, buka segala macam, lihat nggak ada isi. Aisyah belum masak. Lagi buka-buka kayak gitu di dapur, tiba-tiba Aisyah lewat. Aisyah nongol nih. Pas Aisyah lewat, Nabi langsung bilang, Aisyah saya puasa loh hari ini. Coba gimana Rasulullah? Gak pengen bikin Aisyah salah tingkah dan merasa gak nyaman karena belum masak untuk Rasulullah dan Rasulullah lapar. Jadi kan Aisyah jadi gak enak hati tuh. Untuk membuat Aisyah tetap nyaman, Rasulullah bilang, Aisyah saya puasa loh hari ini. Oh gitu, ya udah sekalian saya gak masak. Padahal Nabi tadi tuh gak ada niat puasa loh. Kan puasa sunnah gak harus niat dari awal kan. Boleh niat belakangan selama belum makan apa-apa. Jangan sampai niatnya udah minum kopi, udah makan empek-empek, baru saya puasa aja deh. Tapi empek-empeknya udah habis berapa kapal selam misalnya. Nah ini Rasulullah tuh gak enak hati kepada istrinya. Sampai bikin istrinya nyaman. Jadi kalau kita pulang ke rumah, di rumah makanan apa aja, Alhamdulillah enak banget. Mama pintar banget sih masak. Kapan masaknya? Oh tadi bibi yang masak. Oh iya gak apa-apa. Maka tetap makan sama, dengan menghargai yang masaknya. Nabi kan pernah diundang ke rumah seseorang, undangan untuk have lunch gitu kan, makan siang. Dianggap itu kayak selamatan, acara besar. Datang Nabi sama sahabat. Ternyata yang undangnya orang miskin. Terus pas sampai ke dalam rumah mau makan, dihidangkan satu roti yang keras namanya qadid. Qadid itu roti kalau dimakan harus dicelupin ke air baru bisa dimakan, soalnya keras banget. Nabi duduk, dihidangin qadid. Nabi nunggu, kirain habis qadid nanti bakalan datang kayak susu, selai, daging, segala macam. Ini kan baru datang satu menu nih. Ditunggu lama nggak datang-datang. Terus kata tuan rumahnya, Rasulullah silakan. Oh ya. Nabi heran, ternyata makanannya itu doang tuh. Tapi ngundang orang kan agak-agak gimana gitu nih sahabatnya. Kenapa ngundang Rasul padahal dia nggak punya apa-apa di rumah? Karena mereka tahu makanan yang dimakan Rasul itu berkah. Dan mereka mengharapkan keberkahan itu. Nabi terus bilang, ada cuka gitu. Bukan ada cuka, ada jadi makan pempek ya. Kayaknya nih ceritanya di Palembang nih. Ada lauk gitu. Nabi tanya lauk. Oh nggak ada Rasul, cuma ada cuka kata dia. Oh dihidangkanlah cuka. Cuka terus agak-agak pedas gitu. Dihidangkan cuka. Nabi ngelihat cuma cuka. Akhirnya Nabi colek tuh roti, Nabi sobek tuh roti, dicolek ke cuka, dimakan. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik lauk itu cuka. Tapi kalau di Palembang orang ngerti kali ya, emang sebaik-baik lauk adalah cuka. Kalau di luar Palembang orang nggak ngerti tuh. Saya salah contoh. Kalau di luar Palembang orang nganggap cuka itu sesuatu yang nggak enak, kecuali sedikit doang untuk makan bakso atau cuanki atau apalah. Tapi kalau di Palembang itu emang sebaik-baik lauk sih. Nah di Arab itu cuka biasanya makanan orang miskin banget yang nggak ada makanan lain gitu. Di Arab ya, di Arab. Kalau di Palembang cuka itu makanan favorit orang kaya sih.
Orang kaya yang masih jomblo. Tetap aja. Nah teman-teman, saking gak enakan Nabi itu kayak gitu, sampai memuji makanan. Jadi kalau kita dikasih cuman garam sebaik-baik lauk gitu, garam loh mah gitu. Papa senang makan garam, senang makan saya pernah di rumah istri nggak masak, akhirnya saya goreng telur sama pakai cabai rawit. Pas istri bilang, aduh kasihan suamiku nggak dimasakin, maaf ya baru pulang dan segala macam. Enggak, mah tahu nggak? Tapi kita manggilnya bukan mah ya, adalah pokoknya panggilan tertentu. Mah tahu nggak? Dulu aku waktu kecil masakan yang paling aku suka itu nasi terus sama garam sama cabai, itu udah nikmat banget, dunia milik sendiri gitu. Oh gitu, oh ya udah lanjutin aja. Makan sendiri, cuman jangan sering-sering ya, sekali-kali aja kayak gitu mah. Pernah juga Nabi lagi duduk sama istrinya lagi berdua gitu, Nabi ngeliatin aja wajah istrinya gitu kan melihat wajah pasangan itu pahalanya kayak sholat 2 rakaat kan ya. Jadi kalau teman-teman nanti udah nikah mau dapat pahala sholat, duduk aja gini, rempong lalu lalang gitu, diliatin aja. Ngapain sih ngeliat orang kayak gitu? Saya heran, baru pertama ngeliat ada bidadari nginjak kakinya di bumi. Wah, jalan ngeliatin. Nabi lagi duduk sama Aisyah, habis Aisyah tuh masak seharian. Dan Aisyah tuh terkenal istri Nabi yang gak terlalu pintar masak. Siapa istri Nabi yang pintar masak? Ummu Salamah. Sampai dia punya brand sendiri, Ummu Salamah Cake gitu. Saking terkenal pintar masak ya. Pokoknya kalau masakan Ummu Salamah semua orang doyan. Kan sampai ada adegan Aisyah lagi bikin acara kayak dinner gitu, terus Ummu Salamah ngirim masakan, dilempar kan masakannya sama Aisyah. Kalau istri Nabi yang lain ngirim masakan mungkin gak akan dilempar, soalnya sama nih kualitasnya. Tapi kalau Ummu Salamah, ini masakan Aisyah siapa yang makan? Kalau Ummu Salamah udah ngirim makanan. Nah waktu itu Aisyah habis rempong seharian bikin kue. Jadi kayak kue lebaran gitu dibikin sama Aisyah. Banyak tepungnya di atas, kayak ada gula yang salju gitu. Udah seharian selesai bikin kue, Rasul makan sama Aisyah sambil cerita-cerita yang lucu-lucu, yang seru-seru gitu. Tiba-tiba ada istri Nabi yang lain yang paling senior ngetuk pintu. Siapa istri Nabi yang paling senior? Berinisial S, Saudah. Usianya udah 60 tahun lebih. Saudah datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah by the way, Saudah itu emang satu geng sama Aisyah. Karena istri Nabi itu punya 2 geng. Ada geng Aisyah, ada geng Sofia. Sofia itu istri Nabi yang orang Yahudi itu. Geng Aisyah itu isinya Aisyah, Saudah, Hafsah. Itu geng Aisyah. Kalau geng Sofia, Ummu Salamah, Maria, nanti ada nama-nama keren-keren gitu. Sofia itu bedanya sama Aisyah cuma setahun. Aisyah 16 tahun pas Nabi wafat, 19 tahun. Sofia itu 20 tahun. Jadi baru lulus SMA gitu. Datang nih Saudah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Duduklah Saudah di antara Nabi, Aisyah, Saudah. Kata Aisyah, Saudah, saya habis masak loh. Mana? Oh ya, Saudah rasain deh, enak deh. Kata Rasul juga enak. Ah malas gua, kenyang gitu kata Saudah. Saudah, ini gak ngenyangin, satu aja, menghargai saya yang udah capek masak dari pagi. Aisyah, saya lagi males gitu. Saudah, satu aja coba menghargai saya. Aisyah, males tau gak sih? Nih rame nih 2 cewek ini nih berdua. Akhirnya Aisyah kayak ngerasa kurang dihargai. Aisyah bilang, Saudah, kalau kamu gak ngerasain ini, gak mau coba, saya lemparin nih tepung ke wajah kamu. Mulai nih, agak-agak main kasar ya. Kata Saudah, sok, kalau bahasa Sunda sok tuh apa? Coba aja gitu. Apa? Laju. Sok itulah pokoknya. Coba gitu. Saya lemparin nih tepung ke wajah kamu. Coba kata Aisyah. Saudah, bener diambil tepung dilemparin ke wajah Saudah. Tiba-tiba jadi kayak tren tubusan kan. Wah, apa nih wajahnya kok jadi kayak zombie gitu. Terus Saudah ngerasa dilemparin wajahnya dengan tepung, kan ngerasa nggak enak gitu, ngelihat ke arah Rasulullah ngasih kode, maksudnya balesin gitu, disuruh balas. Saudah dapat lampu hijau dari Nabi, ngambil tepung dilemparin ke Aisyah, lemparan tepung sampai jadi benar-benar putih dua-duanya, aneh gitu, kayak pantomin gitu, kayak badut. Tiba-tiba lagi lemparan seru-seruan kayak gitu, terdengar suara
Jawara Quraisy ketuk pintu. Assalamualaikum. Suara Umar. Langsung ngacir 2 orang cewek ini masuk ke kamar, lari langsung mendengar suara Umar. Waalaikumsalam kata Nabi, dibukain pintu sama Nabi, duduklah Umar masuk ke dalam rumah, ngeliat rumah Nabi kayak kapal pecah gitu berantakan. Umar gak berani komen, like aja deh daripada komen. Gak usah di komen ya, udah like aja. Banyak gini tepung gitu berantakan. Umar diem, Nabi senyum-senyum. Umar nanya, Rasul kenapa sih senyum-senyum? Kata Nabi, itu tuh lucu 2 cewek gitu. Kenapa? Mereka tadi habis lempar-lemparan tepung, makanya ini berantakan. Begitu dengar suara kamu, langsung lari, takut sama kamu. Umar merasa gak enak hati. Harusnya mereka takut ke Rasul, bukan kepada Umar. Umar teriak, 2 orang cewek gitu kata Umar. Kalian takut kepada Umar bin Khattab tapi gak takut kepada Rasulullah, kata Umar. Mereka menjawab di dalam kamar, ya soalnya kamu Umar ghalidun syadid, cowok yang keras lagi kasar, sedangkan Rasulullah itu lembut dan baik hati. Baru Umar senyum, oh ya udah kalau gitu senyum-senyum. Ini rumah tangga Nabi, coba menyelesaikan masalah bukan pakai dalil, pakai akhlak, easy going, dibikin duanya nyantai, nyaman, nggak? Oh ini mubazir nih, kan mubazir itu saudara yang setan, nggak kan nanti bisa dibersihin lagi. Dan kita nggak tahu konteks adegan sejarah itu ya, sehingga kita nggak bisa menjudge sejarah. Jangan pernah menjudge sejarah karena kita nggak hadir waktu itu. Kita hanya bisa mengambil inspirasi. Kalau kadang-kadang ada orang yang mengatakan, oh itu kenapa kayak gitu? Kan dia nggak tahu kondisi yang sebenarnya. Kita hanya bisa mengambil pelajaran dari sejarah itu. Intinya teman-teman, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan yang nggak jelas tadi ini. Tentang kebesaran Allah yang menggerakkan hati orang banyak. Jadi kalau orang banyak bisa digerakin hatinya, apalagi cuman 1 orang. Terus tentang alur hidup kita itu ditentukan oleh Allah. Terus yang terakhir juga tentang akhlak itu adalah bingkai segala kebaikan. Dalil tanpa akhlak itu pahit rasanya. Jadi bukan bikin orang nyaman, malah bikin orang menjauh. Walaupun dalil itu benar, Al-Quran benar, hadis benar, tapi kalau nggak dibingkai sama akhlak, itu bikin orang jauh. Makanya teman-teman yang sekarang lagi belajar berhijrah, jangan hanya menunjukkan setelah kita berhijrah rajin sholat, itu bagus, tapi itu pribadi. Orang gak perlu tahu. Jangan menunjukkan bahwa kalau kita udah hijrah itu udah banyak ngomongin ayat, hadis, pinter, share gitu, broadcast ke teman-teman. Bukan itu yang kita display setelah hijrah. Tunjukkan bahwa hijrah itu emang lebih baik dengan cara kita mendisplay akhlak kita lebih baik sekarang daripada yang dulu. Sehingga ayah kita, ibu kita ngomong, si abang tuh kenapa ya? Saya sekarang takjub ngeliat dia udah berubah, baik banget sama orang tua. Kalau orang tua ngomong diam, senyum, bantuin ibunya, nggak pernah lagi bantah, teriak-teriak, membentak. Dia sekarang belajar di mana ya? Akhirnya orang tuanya justru merasa takjub dan berharap lebih banyak anak yang hijrah kayak anaknya ini. Gitu juga teman kita, gitu juga tetangga kita, gitu juga calon mertua kita. Maksudnya gitu. Jadi setelah kita berhijrah, jangan banyak pakai dalil, Pak. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Bukan itu nomor 1. Itu yang kita display justru akhlak dulu. Nanti kalau akhlaknya udah membuat orang respect, secara wajar, secara bertahap kita ngomongin sesungguhnya Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Bertahap, gak bisa sekaligus. Makanya tunjukkan bahwa Islam itu memang sebaik-baik syariat lewat akhlak, bukan lewat debat. Apalagi debatnya di sosmed, gak enak banget. Dua-duanya gak benar, dua-duanya saling merasa paling benar gitu. Padahal dua-duanya nggak pakai dalil dengan tepat. Jadi tunjukkan Islam itu baik, Islam itu rahmatan alamin, justru lewat akhlak. Anak muda yang udah berhijrah, jangan sampai menjadi terkesan kayak eksklusif, merasa dirinya paling baik di antara manusia. Justru harusnya setelah dia berhijrah menjadi orang yang paling bermanfaat buat teman-temannya. Kalau ada temannya yang sakit, dia yang pertama menjenguk. Kalau temannya ada masalah, dia yang pertama nolongin. Kalau nggak bisa nolong, minimal dia ngeling ke orang yang mampu menolong. Ya tetap bantu. Jadilah orang yang membingkai Islam kita dengan akhlak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dakwah walaupun nggak banyak bicara kepada orang lain. Jadi tetap belajar taat kepada Allah, tapi nggak usah khawatir. Taat kepada Allah itu nggak menghalangi kita dari serunya kehidupan anak muda. Syaratnya cuma 1, jangan melanggar syariat. Itu doang. Kalau nggak melanggar, apakah bisa tetap seru? Bisa banget, bisa banget. Dan kita kan seneng main lah ya. Dan permainan kita insya Allah
nggak melanggar syariat kok. Bahkan saya punya kumpulan hadis namanya hadis-hadis main. Hadis off-road tadi, hadis touring, hadis hiking. Nabi itu senang hiking loh. Salah satu gunung yang Nabi senang itu Gunung Uhud. Naik ke atas gunung, terus touring ke Jabal Jamdan. Banyak banget hadis, termasuk Nabi ngadain kayak kontes antara masjid ke masjid. Kalau dulu kontes berkuda, kalau sekarang mungkin BMX, skate atau apalah. Pokoknya kontes gitu, kompetisi. Dan itu semuanya tetap seru walaupun tidak melanggar syariat. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan jadi booster penyemangat buat kita beramal solih, terutama penyemangat buat kita untuk segera menghalalkan si dia. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.